Selamat berjumpa lagi. Pertama kali ini kami membuat suatu video tutorial tentang simulasi SWMM yang berfungsi untuk membuat suatu simulasi kejadian sistem drainase. Nah, aplikasi ini adalah SWMM 5.1 atau Storm Water Management Model yang bisa digunakan untuk simulasi kejadian di genangan pada suatu wilayah, dan ini bagus untuk para mahasiswa ataupun perusahaan yang ingin mengembangkan suatu wilayah. Nah, yang pertama yang mau saya perkenalkan di sini adalah tentang bagian-bagian daripada aplikasi ini. Ialah di bagian kiri ini terdapat auto length yang harus posisi on. Nah, ini adalah jarak antara manhole yang satu dengan manhole yang lainnya. Terus yang berikutnya adalah offset. Kita bisa offset terserah pilihan, bisakah offset terhadap ketinggian saja atau elevasi saja. Jadi elevasi di hulu dan di hilir kita memilih berdasarkan elevasi atau berdasarkan ketinggian saja. Nah, di sini adalah satuan. Satuan di sini yang biasa kita pakai untuk Asia, terkhusus Indonesia, adalah kubik meter per detik. Namun untuk Eropa biasanya memakai CFS, kubik feet second, yang lainnya seperti itu. Nah, yang pertama kali yang mau saya sampaikan di sini ialah ini adalah proses penggambaran simulasi dan kejadian sebenarnya bisa diverifikasi terhadap keadaan di lapangan. Nah, yang pertama, ikon-ikon yang harus saya sampaikan di sini adalah di sini untuk menentukan curah hujan dan karakteristiknya dan juga keterangan-keterangan lainnya. Di sini ada subcatchment atau luas wilayah sistem drainase. Yang di sini adalah junction. Junction ini titik atau manhole yang nantinya genangan air di drainase itu, genangan air di atas permukaan masuk ke sistem drainase. Nah, di sini outfall node ini adalah pembuang akhir, yang mana pembuang akhir tentunya dari sistem drainase dibuang ke sungai, maka outfallnya itu kita letak di sungai jika memang dia buangnya ke sungai. Seperti itu. Nah, di sini ini ada flow divider node. Nah, terus ada storage, tampungan, terus ada conduit link. Nah, jadi ini adalah jaringannya. Jaringannya dari manhole ke manhole yang lain. Nah, itu kan terhubung suatu sistem drainase gitu. Jadi linknya itu yang akan kita buat seperti itu. Itu cara sederhananya. Kita coba cara sederhana yang pertama. Kita tentukan dulu di mana titik-titik manhole-nya. Kita buat 4 saja. Cara sederhananya. Nah, kita tambahkan satu pembuang akhir karena kita anggap di sini membuangnya ke sungai. Gitu. Kita tentukan sendiri. Terus yang berikutnya kita masukkan conduit link, penghubungnya seperti itu. Kita hubungkan. Nah, begitu. Terus ini kursornya lagi di posisi link. Namun ini tidak bisa kita fungsikan, harus kita fungsikan ke pen untuk menentukan atau mengisi data-data karakteristiknya. Yang pertama, junction yang pertama kita isi. Junction yang pertama kita isi. Nah, kita klik 2 kali di situ. Nah, ini adalah nama manhole-nya. Kita anggap aja ini manhole 1. Atau kita singkat dengan MA1. Yang berikutnya MA2. Yang 3 sampai selesai. Ini karena pembuang akhir kita anggap dia outlet atau bahasa Indonesia saja. Pembuang akhir. Itu oke. Terus ini penghubung 1
bisa kita buat P1 atau jaringan 1, CA2, ya terserah apa yang mau dibuatnya, sesuai kalian sendiri, namun baiknya sesuai dengan keadaan masing. Yang pertama harus kita isi adalah data-datanya. Ini koordinat suatu wilayah, jadi biasanya ini harus kita masukkan berbentuk GMP atau JPEG yang sudah dimasukkan dengan koordinat keadaan lokal, sudah dikunci. Itu bisa menggunakan aplikasi Global Mapper. Kita insert di sini. Nah, namun karena ini masih standar atau masih untuk awal saja, saya sarankan kita memahami untuk pengisian datanya dulu. Nah, di situ yang harus diisi di sini elevasi. Nah, elevasi ini adalah ketinggian titik-titik terhadap manhole-nya. Nah, yang pertama kita anggap elevasinya dulu adalah 12,5 meter. 12,5. Nah, max depth di sini adalah ketinggian maksimum si jaringan drainase. Jadi kalau dia ketinggian maksimum si terhadap jaringan terbuka, contohnya yang di pinggir jalan itu dengan dimensi 20 cm, tinggi dan lebar 20 cm, maka kita masukkan tinggi si max depth adalah 0,2 meter. Karena di sini adalah satuannya cms, kubik menit second, jadi kita masukkan dia meter. Nah, initial depth ini adalah kondisi awal saat aliran. Jadi contohnya pada saat teman-teman itu meninjau lokasi sistem drainase yang sudah ada, gitu, yang sudah ada ya. Ada di dalamnya itu initial depth adalah bisa saja kondisi existing sistem drainase yang ada di situ, tingginya, gitu. Berapa sentimeter kah ketinggian air atau limbah yang ada di situ, seperti itu. Kita anggap ini 0,05. Nah, ini tergantung kondisi keadaan di lapangan ya. Nah, ini. Terus bounded area adalah, nah di sini surcharge area ini adalah nilai tambah dari suatu drainase. Contohnya, jika sistem drainase kita itu 0,2 meter tingginya, nilai tambah ini bisa saja dengan nilai jagaan, gitu. Jadi dari tinggi existing yang ada, berapakah surge depth-nya terhadap ke tanah, gitu. Apakah dia memang 20 cm, langsung ketemu permukaan tanah, seperti itu. Jadi tidak ada jagaan. Nah, jadi kalau ada jagaan, contohnya kita anggap tinggi drainase kita 20 cm, namun itu masih di bibir jalan, nah gitu, di tepi jalan. Kita anggap dia itu ke permukaan tanah ada lebih 10 cm. Nah, jadi kita tambahin di 0,1 seperti itu. Namun jika tidak ada, kita masukkan nilai 0. Nah, untuk ponded area ini adalah area yang genangan. Jadi seperti ini. Area genangan ini maksudnya di suatu wilayah yang akan memasukkan air berlebih kepada titik junction MA1, berapakah wilayah itu gitu. Namun ini berbeda dengan subcatchment. Subcatchment itu kan area keseluruhan yang akan melayani si junction MA1. Namun di sini ponded area ini adalah yang tergenang saja. Namun jika memang suatu catchment area itu tergenang, suatu hujan masuk tergenang di seluruh junction MA1, maka semuanya dimasukkan. Namun jika tidak semua dimasukkan, masukkanlah nilai ini. Dan nilai ini adalah nilai masih luasan wilayah yang kemungkinan terjadi. Seperti itu. Nah, karena ini belum saya isi berapakah luasan subcatchment-nya, nanti akan kita masukkan ulang. Seperti itu. Nah, untuk data-data awal untuk si junction MA1 seperti ini dulu.
dan berikutnya kita isi data di MA2. Di MA2 kita masukkan elevasinya. Pastinya drainase itu harus mengalir dari hulu hilir. Jika elevasi di MA1 adalah 12,5, kita anggap di MA2 itu 12,20. 12,20 maksudnya sama dengan MA2, tetap inisialnya masih sama dengan 1, 0,05. Ini jangan, ini kita anggap 0. Ini supaya dari sisi drainase mengalir itu ya. Terus di MA2, MA3 langsung kita isi. Dari sini kita di sini 12,0. Terus maksudnya kita sudah meningkatkan sudah berubah dimensi, maka di sini kita masukkan dimensi yang ada pada posisi tersebut. Anggap 0,3. Inisialnya juga tetap sama 0,5. Ini kita 0. Terus selanjutnya kita anggap dia menurunnya sedikit 2,90. Seperti saja. Terus maksud tersebut kita sama-sama tahu inisialnya 0,5 sama seperti terus masuk ke outfall. Outfall ini kan pembuang akhir tadi kita. Nah, di outfall ini data-data yang kita masukkan untuk sementara ini adalah berbentuk elevasi dulu. Jadi kita anggap elevasinya adalah lebih rendah dari manhole sebelumnya di junction MA4. Tadi di sini 11,9, di sini kita anggap 11,4 ya, atau 19,80. Tidal gate ini adalah pintu air. Nah, jika suatu drainase itu ada pintu air untuk menghalang, contohnya di satu sistem drainase itu ada pintu air, jadi sistem drainase atau air yang dari drainase, sistem jaringan drainase membuang ke suatu pembuang akhir yang ditutupi sebuah pintu, maka dimasukkan jika ada, jika tidak katakan tidak. Ini kita anggap 0 dulu. Terus ini enggak, nanti berikutnya kita isi, ini kita anggap free, nah, atau dia bebas, atau dia normal, nah, atau dia alirannya tetap, nah seperti itu, atau dengan adanya dipengaruhi tinggi muka air. Nah, ini adalah tinggi muka air. Jadi tinggi muka air maksudnya di sini adalah suatu sungai, kita anggap ini pembuang sungai, begitu. Terus ada sistem drainase yang masuk, gitu, masuk ke sistem sungai, jaringan sungai. Nah, di sini kan sungai ini adalah bisa saja ketika banjir naik muka airnya. Nah, gitu. Jadi, bagaimanakah pengaruhnya terhadap sistem drainase? Apakah dia dipengaruhi pasang surut? Nah, seperti itu. Jadi, kalau memang sistem drainase kita ada di bawah seperti itu, dan dia tidak dipengaruhi oleh bukan pasang surut ya, tinggi muka air saat banjir. Nah, atau jika dipengaruhi, maka kita pakai dengan tidal. Nah, gitu. Apakah berikutnya, apakah masih dengan time series seperti itu ya? Nah, dengan time series atau kejadian keadaan sebenarnya. Nah, gitu. Jadi di sini saya ambil yang normal saja. Untuk lebih lanjutnya nanti kita lihat dipengaruhi oleh keadaan sebenarnya gitu ya. Namun karena ini berbentuk simulasi dasar, maka data tersebut yang cukup untuk kita lakukan simulasi. Nah, tadi data conduit junctionnya sudah kita isi, berikutnya semua sudah kita isi sampai ke outfall. Nah, berikutnya data-data yang harus kita isi adalah di conduit atau di penghubung. Nah, di sini dia. Tadi dia dari MA1 ke MA2. Ini MA1, terus inletnya di MA1, outletnya di MA2, artinya membuang ke MA2. Nah, di sini shape ini adalah bentuk sistem drainase atau jaringan drainase. Kita pilih, terserah. Jadi kita kondisikan di sana. Tadinya kita buat di sini adalah di 0,2 ya, di sini. Di 0,2 kita close dulu, memastikan lagi. Nah, tadi kan max depth kita 0,2. Jadi di sini kita masukkan tingginya 0,2 karena kita berbentuk persegi, kita ambil rectangle di 0,2. 0,2, lebar drainasenya juga 0,2. Gitu. Ini set all limit of none. Nah, kita pilih none saja. Kalau ini number of barrel itu adalah sisi. Nah, sisi bisa jadi kita buat hanya satu sisi saja, di sisi sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, kita pilih satu sisi. Namun kalau dia number of barrel ada dua, sisi kiri sisi kanan sebelah jalan, nah boleh kita masukkan dua sekaligus dua seperti itu. Namun yang mempengaruhi kan di sini adalah letak pengaruh
pengaruh seperti luasan wilayah si kiri dan kanan kan berbeda. Terus pengaruh dimensi sisi kanan dan sisi kiri kan ada juga yang berbeda. Nah, gitu. Jadi kita masukkan hanya di satu sisi saja. Kita oke kan. Maksudnya tetap 0,2. Nah, ini dia panjangnya length. Nah, kenapa tadi kita harus hidupkan auto length-nya? Nah, kita digit tadi itu di sini 3790 meter. Nah, gitu. Jadi kalau mau kita dekatkan juga bisa gitu. Ini kita digit, kita ini kita digit aja, kita geser seperti ini. Boleh. Ini boleh kita geser supaya tidak jauh kali karena tadinya elevasi tersebut sangatlah sedikit gitu ya. Nah, seperti ini juga boleh kita edit, namun jika sesuai sudah lokasi, ini tidak boleh diedit lagi seperti itu. Nah, berapakah panjangnya? Nah, panjang jaringan sudah 1353,90 meter. Sudah, kita tetapkan seperti itu saja. Terus ini untuk kekasaran. Karena ini adalah suatu jaringan drainase, kekasarannya bisa kita ketahui. Biasanya orang memakai permukaannya seperti semen, ataukah pasangan batu kali gitu. Kita anggap semen ya. Semen itu di 0,01 sampai dengan 0,013 menurut kekasaran mining. Kita ambil di 0,01 saja, 0,11. Itu kita ambil 2. Nah, untuk offset elevasi, inlet offset kita kasih bintang saja. Sementara untuk lebih lanjut nanti saya jelaskan lagi apa maksud daripada inlet offset, outlet offset. Nah, terus initial flow. Nah, langsung ke initial flow. Jadi initial flow ini adalah aliran dasar. Nah, bedanya dia dari tadi yang di sini di junction adalah initial depth adalah ketinggian dasar terhadap air yang mengalir di sistem drainase itu, existing ya, ketinggian dasar. Namun di sini di jaringan ini adalah satuannya ini adalah flow unit. Flow unit ini berbentuk satuan seperti berapa literkah yang melintasi jaringan ini. Nah, seperti itu. Sekitar 10 liter per detik. Nah, 10 liter per detik. Jadi 10 liter per detik itu berapa kubik ya? 0,01 ya. 0,01 nah, atau 0,001 ya. Nah, seperti itu. 10 liter ya 0,01 itu ya 1000 dibagi 0,01. Oke, terus maksimum flow berapa sih maksimum flow-nya gitu. Nah, tinggal kita kalikan saja nanti dia dimensi itu luasan dikali kecepatan. Nah, gitu bisa kita pakai dengan rules mining, namun di sini saya masukkan 0 dulu sampai ini ke kekasaran ini coefficient loss, coefficient kehilangan untuk entry-nya, existing-nya, average loss-nya berapa itu nanti kita isi. Namun yang di sini untuk tahap awal untuk conduit-nya kita isi adalah bentuk mampang, tinggi saluran maksimum, terus kekasaran sama initial flow atau kondisi existing aliran pada saat itu. Nah, untuk berikutnya juga kita isi ya. Kita masukkan sesuai dengan data yang telah kita masukkan tadi. Nah, untuk sini ini saya terang dulu sama yang sama Oke, nah sudah data untuk junction sudah kita isi.
conduit sudah juga kita isi. Ini bisa kita masukkan ke tengah biar kelihatan. Nah, data-data ini sudah kita isi. Terus yang berikutnya, data untuk kita masukkannya adalah catchment area. Catchment area ini adalah wilayah tangkapan hujan. Jadi kita pilih catchment area, kita tentukan tangkapan hujannya, pilih di sini. Terserah sesuka hati, namun untuk penentuan real time-nya adalah keadaan sebenarnya itu berdasarkan keadaan di lapangan. Nah, untuk di akhir bisa kita klik kanan. Oke. Berikutnya kita masukkan lagi. Mantap. Ya. Oke. Kita kembali ke browser lagi. Terus data untuk yang subcatchment-nya kita isi ya. Nah, secara otomatis untuk area sudah ditentukan luasan. Nah, lebar ini masih masuk kondisi bawaan si aplikasi, jadi lebarnya bisa kita ukur. Ini adalah lebar terhadap si jaringan drainase, lebar ini si subcatchment-nya maksud saya. Nah, namun di sini kita rubah nama dulu supaya memudahkan. Kasih subcatchment area atau SCA 1. Dan gignya nanti kita masukin, outlet nanti kita outletnya kita masukkan ke sini. Nah, jadi di subcatchment 1 adalah jika hujan di subcatchment 1 maka membuangnya ke titik drainase junction 1. Maka kita ketik saja langsung di MA 1. Secara otomatis dia juga masuk seperti itu. Ini luasannya, ini lebarnya, ini lebar masih bawaan aplikasi, nanti kita ubah sesuai dengan keadaan. Namun di sini saya masukkan dengan data yang ada dulu seperti itu. Ini kemiringan saluran, bukan kemiringan saluran, kemiringan si subcatchment areanya. Ini masih bawaan aplikasi juga. Jadi kita tentukan sendiri, kita rubah saja contohnya 0,02. Ini improve, persen improve ini adalah besaran wilayah yang sudah berubah seperti itu. Contohnya improve ini yang bisa menerima, yang tidak lagi bisa masuk ke dalam sistem tanah seperti itu. Jadi kalau persen improve kita itu sudah adalah perkotaan, maka persen improve itu bisa 100% seperti itu. Jadi ini kita anggap semua wilayah di situ sudah tertutup, tidak ada lagi air yang masuk ke dalam sistem drainase. Nah, namun di sini kita masukkan saja karena ini adalah wilayah percobaan, wilayah-wilayah kita anggap wilayah setengah pemukiman padat, setengah lagi masih zona hijau, kita masukkan 0,50 saja. Nah, ini kekasaran si improve tadi, kekasaran si tutupan lahan tadi. Dia kekasarannya berapa sih? Tutupannya apa sih? Nah, di dalam aplikasi ini, di dalam modulnya juga sudah ada panduan-panduannya berapa persenkah tutupan lahan. Jadi kalau tutupan lahan itu berbentuk paving block, berbentuk tanah, atau bukan paving block, atau berbentuk semen saja gitu. Berapa kasarannya gitu. Karena ini bentuknya masih kita anggap paving block, maka kita anggap 0,015 ya. Seperti itu. Nanti panduannya ada di modul aplikasi SUMN gitu. Terus ini kekasaran Fairviews-nya. Nah, ini kekasaran Fairviews. Kekasaran Fairviews ini kan yang tadinya 50% Fairviews tuh yang
tertahan oleh air, tidak bisa masuk. Nah, terus ini uh, impervious-nya itu yang bisa masuk air. Nah, gitu. Apakah dia rumput, apakah dia lahan itu tanah, apakah lahan itu juga perkebunan atau pohon-pohon. Nah, itu juga di modul SMM ini sudah ada, tinggal kita masukkan gitu, dan disesuaikan dengan lokasi. Nah, karena kita anggap adalah di sini separuh zona hijau dan separuh lagi zonasi padat penduduk, maka kita anggap persen pervious-nya itu zona hijaunya bisa jadi rumput. Nah, seperti itu, rumput. Jadi kita masukkan 0,25 seperti itu. Nah, itu saja yang dulu kita masukkan untuk awal ini, untuk subclassmen 1. Masuk kita subclassmen 2. Subclassmen 2 di sini ya. Nah, namun juga boleh di sebelah kiri kita isi, kita double klik SCA2. Kita rubah namanya dan lakukan untuk tahap-tahap berikutnya. Oke, sudah itu bisa ketemu satu dengan nah, PCA5 juga hubungnya ke titik yang sama, ada dokumen. Oke, ini kita close. Terus yang berikutnya kita masukkan adalah curah hujan. Curah hujan kita edit, kita klik 2 kali, nama curah hujannya CH curah hujan di Medan. Itu intensitasnya ya kita pilih, terus time intervalnya kita masukkan interval dia di 30 menit. Snow catch pass factor ini kita anggap 0, ini adalah pengaruh salju. Ini juga kita anggap time series. Jangan kita tidak kita verify karena file ini harus kita input nantinya. Terus time series-nya juga kita masukkan ya. Kita masukkan, kita klik 2 kali, namanya time series-nya hujan Oke, kita masukkan tanggal, kita masukkan jika ada, namun di sini kita pakai yang cepatnya saja. Ya, sudah, kita anggap hasilnya 3 jam saja yang telah simulasi. Terus kita masukkan nilai curah hujannya. Di sini kita anggap curah hujannya masih 0. Di sini kita anggap intensitas curah hujannya itu adalah 10,5. Berikutnya dia 16,8. Ini sesuai data curah hujan ya, seperti itu. Atau nanti data curah hujannya sudah kita rubah, sudah kita analisis dengan berbagai metode seperti log normal, terus kita uji dengan simbol log atau chi-square. Nah, terus kita rubah dari data itu, kita rubah
ke curah hujan jam-jaman dengan induktor mono B, maka kita masukkanlah ke sini seperti itu. Anggap dia masih meningkat, masih meningkat atau ini juga mati kita ya. Di sini adalah 1. Oke. Ini kita rubah menjadi milimeter karena di Indonesia pakai data curah hujan milimeter. Oke, kita close. Nah, berikutnya kita ke file subcasement. Subcasement itu harus menerima curah hujan dari rain gigs. Nah, ini tadi rain gig-nya, kota medannya. Nah, di sini kita semua sequence harus kita koneksikan dengan curah hujan si medan. Terus isi 2 juga kita konekkan ke curah medan sampai semuanya seperti itu. Oke, kalau sudah kita close, setelah kita close, jangan lupa di save dulu. Save, masukkan ke pembelajaran aplikasi. Ini kita save, tapi namanya bintangnya kita hapus ya. Save. Loading. Oke, setelah kita save, data solution sudah, rain gig sudah, subcasement sudah, pajang sudah kita isi, outfall juga sudah kita isi. Oke, itu saja dulu dasar-dasarnya. Coba kita running. Nah, running successful. Oke. Nah, untuk melihat keadaannya, maka kita lakukan mapping. Ada di tab berikutnya. Kita pilih untuk subcasement, tema subcasement, kita pilih dia run off. Nah, untuk di node, terserah kita pilih dep boleh, atau kejadian apakah yang kita minta, flooding atau banjir juga boleh. Terus untuk yang di link di penghubung tadi di sini jaringan drainasenya kita pilih apakah yang mau kita lihat, kapasitasnya boleh atau volumenya boleh. Nah, kita masukkan di sini kapasitas dulu. Nah, kita lakukan simulasi running. Terus kita ini saya jalankan 20 detik running dulu. Nah, berubah warna merah pada subcasement, merah pada jaringan. Nah, kita stop. Sudah stop. Kita putar ulang dari jam ke berapa. Nah, pada jam ke-1 untuk wilayah di semuanya hampir tergenang, tapi ini belum tergenang. Terus kita lagi kuning dalam artian di subcasement warna kuning ialah run off itu kan limpasan. Dia mengalami limpasan setelah lebih besar dengan syarat di atas 0,5. Nah, untuk 0, kuning berarti antara 0,1 sampai 0,5 dia belum tergenang. Nah, untuk yang subcasement. Untuk yang node tadi, node ini yang biru-biru, flooding, adakah genangan di daerah node ini? Nah, di sini belum ada genangan. Terus untuk link ini kan penghubung sama dengan yang tadi di sini conduit link. Nah, ini kapasitasnya. Nah, pada jam ke 1,15 menit dia sudah penuh seperti itu. Kita putar sedikit, masih juga kuning untuk subcasement. Nah, di jam 1,45 menit untuk wilayah ini sudah mengalami genangan diwarnai merah dengan adanya CMS di atas 0,5 syaratnya. Gitu. Untuk penghubung juga sudah banjir sampai ke jam ke-6. Nah, untuk melihat keadaan profil
bagaimanakah keadaannya, kita lihat create a profile plotting. Terus ini start, kita mulai, kita rubah dulu start ke MA1, kita tambahin, terus ke MA2 kita tambahin, ke MA1 kita find text. Sudah muncul seperti ini, baru kita running. Seperti inilah dia bentuknya. Nah, ini tadi elevasinya kan 12,5, ditambah 0,2 tinggi jaringan drainase, dia maka elevasinya 12,7. Seperti itu. Kita start dari awal. Nah, pertanyaannya yang harus disinkronkan lagi ialah di sini harus kita simulasikan dengan keadaan sebenarnya. Kenapakah ini biru? Pertanyaannya, kita cek lagi, dia di project, terus dia di link, di hydraulic, atau ini kita close dulu. Pakai lagi initial flow 0,01 kubik. Menurut saya ini yang masih terlalu besar mungkin ya. Namun kalau ini keadaan di lapangan, ya sudah, inilah nilai existing. Namun yang di sini yang membuat saya menjadi bertanya-tanya juga adalah karena ini tadi elevasi 12,5 dengan di sini 12,3, terus jaraknya adalah 1300. Dengan jarak 1300 meter, 1353 meter, beda tinggi 20 cm, saya rasa itu terlalu rata sekali, terlalu rata. Jadi tidak ada kemiringan di sana, hampir tidak ada kemiringan, seperti itu, sangat jauh sekali. Tapi karena ini kondisi keadaan existing, ya sudah, kita lakukan simulasi lagi. Kita klik juga boleh satu MA1, atau kita ambil lalu juga seperti ini. Nah, beginilah keadaan existingnya. Kita lakukan simulasi. Oh, sudah banjir-banjir ya. Sudah banjir-banjir. Nah, dari sini simulasi ini adalah bisa kita artikan yang pertama, tadi perubahan bentuk lahan sudah kita masukkan koefisiennya, kekasarannya sudah kita masukkan, namun ketelitiannya sudah kita masukkan sedikit, namun ketelitian yang lebih pasti lagi harus dibaca modulnya gitu, atau standar-standar yang lainnya berdasarkan SNI itu ditinjau ulang. Makanya di sini terdapat genangan, dan kedua kemungkinan terjadi di sini adalah dengan curah hujan yang tadinya tinggi seperti ini di atas. Kita lihat curah hujannya. Ini kita close dulu curah hujannya. Nah, kita double klik di Kota Medan tadi, kita double klik saja. Dengan kapasitas yang hujan di Indonesia ini, hujan ini bisa dikatakan hujan yang sedang. Terus wilayah subcatchment area yang besar dan dimensi yang kecil. Nah, ini bisa jadi salah satu penyebab terjadinya genangan tersebut. Nah, untuk kepastian berikutnya dan lebih detail hasil yang berikutnya, kita tinjau di lapangan berdasarkan elevasi sebenarnya, berdasarkan kondisi fisik kekasaran sebenarnya, kita masukkan nilai koefisien kekasarannya, itu apakah dia pavement block, apakah dia aspal, apakah dia semen. Nah, itu sangat mempengaruhi. Terus data curah hujan yang kita analisis itu juga salah satu nilai dasar. Jadi kita pastikan di situ, kita ambil data yang benar-benar, kita simulasikan, maka kita ambil hasilnya seperti ini. Nah, begitulah hasil simulasi kali ini.
karena ini masih sifatnya dasar, belum terlalu ke dalam atau spesifik. Jika ada kekurangan, mohon saya dimaafkan. Jika nanti berkenan waktu, mohon ditanyakan lagi dan saya akan berusaha untuk mengupload tutorial yang lebih detail lagi, termasuk seperti yang tadi, berapakah sih lebar sebenarnya subcasement, seperti itu. Jadi sekian dari saya, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.